Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Naya Ramadhani. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prodi Hubungan Internasional. Saya dari kelas HI 3C. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori feminisme. Nah, sebelum kita membahas ke inti pembahasan yaitu kekurangan dan kelebihan teori feminisme itu apa sih? Nah, teori feminisme dalam studi hubungan internasional atau HI muncul sebagai bentuk kritik ke teori-teori besar seperti liberalisme dan realisme yang selama ini tuh cenderung melihat dunia tuh dari sudut pandang laki-laki. Nah, menurut Jackie True, feminisme itu bukan cuma soal nambahin perempuan ke dalam kajian HI, tapi juga mengajak kita untuk mikir ulang cara pengetahuan HI sejak awal karena sudah banyak terjadinya penyimpangan. Nah, teori feminisme sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada empirical feminism, yaitu intinya tuh pendekatan ini menunjukin kalau perempuan itu sebenarnya terlibat sangat aktif di politik global, bukan cuma jadi penonton aja ya. Nah, Cynthia Enlow mencontohkan gimana perempuan berperan di industri global, kerja migran, sampai jalur diplomasi informasi yang sering luput dari perhatian. Nah, pendekatan ini juga ngingetin kalau mengabaikan isu gender dalam kebijakan internasional bisa berdampak buruk loh. Nah, banyak program pembangunan yang gagal karena gak melibatkan atau mempertimbangkan posisi perempuan, padahal kalau perempuan punya akses lebih ke pendidikan atau kesehatan, dampaknya tuh bisa positif ke seluruh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada analytical feminism. Analytical feminism fokus mengkritik konsep HI seperti keamanan dan kekuasaan yang dianggap terlalu maskulin. Nah, buat feminis, keamanan itu nggak melulu soal senjata dan militer kok, tapi juga soal rasa aman dari kekerasan, kestabilan hidup, dan akses kebutuhan dasar sehari-hari. Yang terakhir itu ada normative feminism. Nah, normative feminism ini menekankan kalau teori itu nggak pernah benar-benar netral. Karena teori HI seharusnya tuh dipakai buat mendorong keadilan, kesetaraan, dan perlindungan HAM supaya hubungan internasional nggak cuma soal kekuasaan, tapi juga soal kemanusiaan. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan teori feminisme. Nah, yang pertama itu, salah satu sumbangan penting dari teori feminisme sendiri adalah menunjukkan kalau hal-hal yang dianggap sebagai urusan pribadi, seperti peran perempuan dalam keluarga atau rumah tangga, ternyata tuh punya dampak besar loh dalam membentuk hubungan kekuasaan di tingkat global. Nah, selain itu, feminisme juga membantu kita melihat peran perempuan tidak hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pekerja, simbol negara, dan pelaku politik yang aktif dalam berbagai proses internasional. Nah, feminisme juga memberi ruang bagi suara perempuan dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan etnis. Ini menunjukkan kalau politik internasional itu kompleks dan tidak seragam, karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti gender, kelas sosial, dan ras yang sering berkaitan. Dengan begitu, cara kita memahami dinamika dunia jadi lebih luas dan gak itu-itu aja. Feminisme itu juga mengkritik konsep keamanan tradisional yang terlalu fokus pada negara dan militer. Menurut feminisme, keamanan seharusnya tuh nggak cuma soal perang dan pertahanan negara aja, justru harus mencakup keamanan perempuan dan kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari seperti dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan dari teori feminisme. Nah, teori feminisme dalam hubungan internasional sebenarnya punya banyak kontribusi penting, tapi tetap nggak lepas dari kelemahan. Salah satunya itu feminisme kadang terlalu fokus ke isu gender sampai faktor lain seperti geopolitik, ekonomi global, dan struktur kekuasaan internasional yang lebih luas jadi agak terpinggirkan atau terkesampingkan.
Nah, akibatnya analisis yang dihasilkan dianggap belum cukup lengkap untuk menjelaskan kerumitan politik global. Selain itu, feminisme juga sering dianggap lebih mencerminkan pengalaman perempuan kelas menengah di dunia barat. Maka dari itu, banyak yang menilai teori ini tuh kurang mewakili pengalaman perempuan di negara-negara non-barat atau global south yang punya latar sosial dan budaya yang berbeda. Ini tuh memunculkan pertanyaan soal seberapa relevan sih feminisme kalau diterapkan ke semua konteks dunia. Nah, di sisi lain, feminisme tuh juga dinilai terlalu beragam dan terpecah ke dalam banyak aliran. Seperti yang tadi dijelaskan, terdapat 3 jenis feminisme, yaitu feminisme empiris, analitis, dan normatif. Yang kadang tuh malah saling bertolak belakang, ditambah lagi karena sifatnya yang kritis dan cukup politis, feminisme ini tuh sering dianggap susah masuk ke dalam teori arus utama seperti realisme dan liberalisme. Bahkan, kalau nggak hati-hati, feminisme tuh kadang berisiko terlalu menggambarkan perempuan sebagai korban, bukan sebagai aktor politik yang punya peran penting. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai teori feminisme, kekurangan, dan kelebihan dari teori feminisme itu sendiri. Sekian dari saya, Najwa Naya Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.